keberanian untuk bikin sesuatu yang baru. Bukan cuma sekedar berani bikinnya, tapi berani konsistennya Mas Ili. Tadi kamu bilang banyak orang yang tidak suka dengan caraku yang tak sampaikan itu. Boleh dicek seluruh rangkaian perjalanan kalau aku memberi masukan ke orang lain. Aku tuh nggak ada pretensi. Ini karena aku saking jujurnya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih bareng sama Mas Ili. Masih di Saling Berguru terus Mas Ili. Sampai 200 episode kita ya targetnya. Iya. Masih terus ya Mas Ili. Semangat Mas Ili. Siap. Semangat bikin konten Saling Berguru sebagai dokumentasi komunitas, sebagai bahan belajar kita bareng-bareng. Hari ini nongkrong lagi Mas Ili. Ketemu Mas Ili lagi. Sesi santai-santai berdua. Kemarin udah banyak tamu kita undang di Saling Berguru, terus hari ini kayaknya ngobrol berdua lagi asik gitu. Terutama karena seminggu terakhir tuh Mas Ili akhirnya rilis satu channel, nama channelnya Om Ili, Mas Ili. Om Ili. Channelnya namanya Om Ili. Teman-teman subscribe boleh biar ikutan saling belajar. Ada short, ada video di situ yang bikin aku ya pasti tertarik sih, karena menurutku ini challenging pasti buat Mas Ili challenging, terutama juga buat teman-teman di komunitas. Belum tentu seberani Mas Ili sih aku ngeliatnya. Tulisannya adalah 200 video setiap hari. Itu sangar sih menurut 200 video minimal sehari satu. Minimal sehari satu, 200 video. Berarti aku ngitung itu sekitar 6 bulanan. Benar ya Mas Ili? Ya, benar sekitar 6-7 bulan. 6 kalau bulan lah iya. Minimal. Akhirnya Mas Ili masuk ke ruang tantangan, nantang diri sendiri ya Mas Ili. Nah ya toh Sal, kan hidup itu kan harus masuk ruang sulit terus. Kadang kan kita aja yang takut atau nggak berani. Orang sulit itu ya tinggal dimasukin. Kalau kemudian sulit ya kemudian nggak kuat ya mundur, udah gitu. Iya. Kan begitu ya. Mas Ili, aku mulai dari kok akhirnya memutuskan untuk bikin channel Om Ili. Dari situ dulu Mas Ili, kayaknya asik buat dieksplorasi. Yes, konten ini sekalian ngabarin ke teman-teman yang rilis bahwa ternyata usaha kerasku toh Sal, hampir ketemu kamu itu tahun, kalau tidak salah itu tahun 2014 itu. Kalau kita ngawalinya kita ketemu itu waktu itu kalau nggak salah Tour de Talent. Jadi teman-teman dari Jakarta, dirimu dan kawan-kawan datang ke jaringan rumah usaha atau tempat kita sekarang belajar bareng-bareng itu kan. Iya. Waktu rumahku masih di bawah. Iya, Brotojaya. Dan ada coworking space-nya juga di bawah, terus kita di aula ngobrol bareng itu. Benar. Kan. Sebenarnya awalnya itu sih, yang berarti sebenarnya sebuah proses panjang ketika aku bikin channel Om Ili ini ya sebenarnya hal ikhwalnya itu justru dari kamu waktu kamu dorong aku suruh bikin channel ilisas.tv kalau nggak salah dulu. Betul, konten video ya. Ya itu sih Sal. Jadi ya ini buat bersenang-senang, tetapi ternyata memang setelah kita belajar di Saling Berguru itu aku merasakan ya Sal, seru juga ya kalau misalkan suatu waktu nanti usiamu mungkin sudah tadi yang kemarin kita bilang 47 atau 9 tahun lagi ya mungkin ya. Aku mungkin 9 tahun lagi sudah usia pasti di atas 60, terus ngeliat lagi tayang-tayangan yang nomor 1, 2, 3 sekarang hari ini sudah lebih dari 60. Wah itu pasti seru Sal. 60. Karena ternyata dulu kita sesehat itu gitu loh. Kalau kita nontonnya pada saat nanti 9 tahun lagi. Betul. Artinya kemudian itu kan rasa sukacita ya kan yang selalu harus kita panggil dalam hidup kita itu toh. Iya benar. Kan gitu, kita ini kan harus narik sesuatu yang supaya kita sehat, supaya kita itu terus bisa narik zona positif kita itu ya kita tarik aja sesuatu yang dari masa lalu yang bagus-bagus, yang baik-baik, yang semangat-semangat, yang sehat-sehat toh. Iya. Itu sih. Jadi Om Ili itu ketika aku bikin channel itu ya sebenarnya untuk menantang diri sendiri. Yeah. Makanya tak ajar aja udah, nggak ada rasa harus kupikirkan beban karena memang belajar paling sulit itu mental loss itu. Mental loss ya. Itu sih salah. Yeah. Aku ngelihatnya kan proses entah ini reward, entah ini selebrasi atas proses perjalanannya Mas Ili aku ngelihatnya. Tapi kan di proses itu kan akhirnya Mas Ili memaksa diri untuk
mendokumentasikan. Aku kan ngeliat Mas Ili tuh hampir tiap hari ketemu sama orang ya Mas Ili. Tamu, acara gitu kan. Lah ya yang bikin gara-gara kan kamu. Waktu itu kan aku juga sudah mulai agak surut kan. Ya ada lah pasti ketemu teman-teman komunitas saja kan sekarang sendiri aja kan sudah ratusan pengusaha hari ini. Nah tambah-tambah kamu selalu undang orang lah, ada guru-guru dari mana Banjarnegara itu kalau datang juga pasti sudah puluhan. Terus teman-teman yang datang satuan itu, kok satuan ya? Satuan maksudnya Eceran ya? acara ada yang datang yang eceran tuh datang 1-2 keluarga itu kan itu ya tambah sibuk tapi kan itulah terus kan cari kesempatan terus makanya mikir ya sekalian lah nggak usah tanggung-tanggung bikin channel Om Ili itu cuman yang paling susah belajar itu kan secara los itu di depan kamera karena aku proses ini belajar luar biasa loh belajar di depan kamera ngomong gini ini begitu ada kamera itu seperti seolah-olah tuh yang lihat itu seolah-olah tuh banyak itu padahal kan ya itu kan pikiran yang kita ciptakan, ketakutan yang kita ciptakan dulu. Makanya nggak bisa tenang. Tapi proses saling berguru itu kan prosesku untuk belajar beneran. Dan itu sangat serius toh. Makanya sekarang nih ya sudah mulai tayangan ke berapa ya? Udah mulai puluhan lah itu, sudah mulai tenang toh. Ya Ili itu begitu, ngomongnya pokoknya hajar bos. Yang penting semangat cah. Kan memang itu sehari-hari aku begitu. Makanya satu mental loss. Kedua, tentang ternyata belajar fokus. Karena aku nggak mau kalau misalkan aku setiap kali upload sesuatu dalam setiap uploadanku itu nggak ada kontennya, aku nggak mau. Makanya kan sayang ya orang sudah buang-buang waktu nonton channelnya Om Ili satu tayangan tapi nggak ada pesan moral bahkan satu saja yang kata agama jelas. Sampaikan sekalipun satu ayat atau sampaikan sekalipun satu kebaikan. Yaitu ternyata fokus itu. Kacau, ini tadi pagi Sal. Pagi ini aku cerita pagi ini. Pagi ini Tante Ririn minta jalan. Aku nyebutnya Tante Ririn karena Om Ili kan ketemu Tante Ririn. Channel Om Ili sama Tante Ririn. Jalan tuh Sal. Makan di satu tempat namanya Pujasera Regency. Ini aku upload nanti siang. Nanti kemungkinan nanti jam-jam 3 lah. Pagi ini nanti aku upload yang menutup yang kemarin yang ke Solo, yang kemarin sore ke Solo terus malam ke Malemen, terus baru aku closingnya, tutupnya dari pagi tadi. Itu pun di mobil nutupnya. Sambil nutup itu, terus jalan ke satu tempat, anterin karena memang minta sarapan, karena jalan gitu. Terus situ, aku ngomong ya Sal, sebelahku anjing kok Sal. Nanti lihatlah yang tangan. Bener Sal, aku ngomong gini tuh, pertama udah enak konsentrasi. Terus anak-anak itu datang, ini kan memang ruang publik kan, boleh kan, siapapun datang. Itu kalau anak-anak datang nggak apa-apa. Bener Li, bawa anjing Li. Aku takut kalau ambil jempolku di mut itu Li. Di deket-deket gini nih, sebelahan gitu. Terus aku bilang, wah asu tenang nih. Ya memang asu kan, yang kita itu memang asu gitu ya. Lah, belajar konsentrasi itu aja setengah mati loh Sa. Bener Li, Om Ili itu kan makanya nge-challenge diri sendiri. Kayak gitu Sal, aku itu kan ya gitu. Makanya aku bilang tadi di vlog tadi itu, aku tuh belajarnya dari Ali, dari Arif, dari Aza. Lihat aja sambil belajar ngelihat bahasa tubuh dia, sambil nginget-nginget konsentrasi sambil kita ngomong, sambil nanti juga kita beritahu, ayo Kak tambahin inimu, ayo konsentrasimu, ayo sudah makan belum, ayo isi perut dulu. Benar. Itu kan belajar biar apa yang tadi aku bilang itu, fokus itu, biar nggak cepat pikun dengan usiaku yang sudah setengah abad lebih ini tuh Soal. Ternyata itu ketika aku memulai sesuatu, men-challenge diri sendiri, kemudian ternyata hadiahnya tuh ganda, Sal. Iya. Hadiah, Sal. Wah, makanya sekarang yang aku sedang nantikan adalah, jadi dirimu tuh jangan kebanyakan cangkeman. Ketika sudah kita sepakat, ayo Sal, kita bikin saling berguru. Sal ini aku sudah mulai loh, seminggu ini ngupload, aku bikin channel Om Ili. Siap. Dirimu keluarga mandiri, jadi aja cangkeman Sal. Kapan kamu upload? Iya. Ya, itu oleh bapakmu, malah. Papamu tuh, ngomongin tuh. Wah, masalah nih nanyain channel Om Ili malah. Nah, sekarang kamu kick balik ngobrol tentang channelmu juga, jangan channelnya Om Ili tok. Iya. Wah, channel keluarga mandiri itu udah channel, maksudnya
channelnya udah dibikin lama, tapi memang beberapa video adalah hasil karyanya Ali sebetulnya, portofolionya. Oh, Ali. Plus Ada Ali. ada beberapa video hasil. Salah aku naik Monggo, Mas. kakiku. Ada beberapa video uploadan-uploadannya Ali sih, karena memang tujuannya memang pendokumentasian proses belajarnya Ali awalnya. Tapi ya domainnya aku masih pegang. Keluargamandiri.com itu masih aku tahan perpanjang, terus masih dipegang sama Mas Ar kan. Aku titip sama Mas Ar domainnya. Terus channelnya ada. Jadi kalau nama sama domain jalan tuh kayak sejalan. Nggak tahu arahnya mau kemana, aku nggak tahu. Tapi masih ada orang keluarga mandiri ya. Ngeliat Mas Ili, sebetulnya bener Mas Ili. Mas Ili begitu Om Ili channelnya keluar, aku yang deg-degan. Wah ini kena nih bener. Ya makanya ini Wah, kan buat kena ini ngkritikin habis ini. diriku sendiri kan kena juga. terus. Iya, channel keluarga mandiri ya aku ngobrol sama Ali ngeliatin. Karena udah lama kan channelnya udah ada subscribernya, udah ada view-nya gitu. Ini bawa kemana? Belum tahu begitu Mas Ili channelnya keluar, waduh ini mesti Dari 1 subscriber loh. Iya, Aku dari 1. pokoknya jalan terus nggak tahu. Channel subscriber Om Ili yang pertama itu adalah Ali. Beneran, Ri? Channel pertamanya Kamsia ya, Ali? Sangari. Karena Mas Ili ngomong ketika kita forum dia Om Obah. Channel Om Ili. Oh, Di situ yang ngomong. di Instagramku itu ya. Ya aku yang namanya Om Ili. promosi. Jadi sudah buat ya punya Sekalian. target juga sekalian. Sekalian mumpung orangnya banyak. Mas Ili, berarti di channel Om Ili ini isinya akan banyak daily vlog, aktivitas. Sal, jangan buru-buru. Kenapa ke aku lagi ya? Iya, jangan ngomong aku Mau gampang. pindah. Aku ngomong kan, saya ngucapku kan ya materiku ya Mau terserah belok aku. ditarik lagi. Ayo, enggak yang keluarga mandiri itu loh, Sal. Ya. Kan aku ngejar ini sebenarnya. Ya ini sekalian biar dilihat banyak orang itu ya kamu segera harus upload juga. Siap. Kapan? Terus gimana rencanamu? Kan Iya. pasti sudah diobrolin Udah ada sama beberapa. istri kan? Ya, udah ada beberapa konten ngomongin pendidikan pasti karena keluarga mandiri itu kan basicnya keluarga homeschooling kan awalnya. Diskusi tentang homeschool. Terus punya karir anak pun hari ini kayaknya akan banyak ngobrolin tentang remaja-remaja. Kayaknya kalau Mas Ili udah punya banyak teman-teman komunitas yang bisa jadi sumber kontennya Mas Ili, aku pun juga mungkin secara parenting akan ngobrol banyak sama Mela, mungkin sama Husen aku ajak, termasuk Ali aja ngobrol kan Ali seru juga itu. bisa, Ali juga masuk, terus sambil juga ngobrolin sama anak-anak karya anak. Lebih ke pengen punya Mas Ili daily vlog, bahkan kemarin Mas Ili ngajarin CapCut aja aku cobain, CapCut ya. Beberapa, aduh ya bener. Ya kalau mau ngerjain sendiri kan akhirnya ya bener ya, bahkan nggak perlu ngerepotin orang lain ya Mas Ili ya, bener-bener ya. Mandiri banget, mandiri banget. Ya, maksud channelnya nama keluarga mandiri, nggak mandiri bikin channel. Bikin Ya udah sendiri. kapan rencana kamu mau upload? Jadi intinya itu toh pertanyaanku. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak berat banget ya. Ya minggu ini Mas Ili, minggu ini aku Wajahmu merah semua. Ya gitu Li, kalau hidup sama Om Ili itu kan susah Li, karena kan hidupnya sangat improvisasi. Sangat ya. spontanitas. Benar. Minggu ini Mas Ili, minggu ini ada kontennya udah ada, cuma Lah, ya ada keberanian ngerilisnya aja Mas Ili. Bener ya ternyata. Tarik-tarikannya. Ternyata bener ya. Belajar ngevlog itu, belajar bikin channel YouTube itu ternyata yang paling berat itu adalah memulainya toh Sal. Benar, Mas. Tapi percaya nggak materimu itu, waduh banyaknya. Ngomongin ya materi, kamu ngomongin keluarga mandiri tentang parenting dirimu, sama istri, terus sama Ali, sama si Usin. Itu nggak bakal selesai. Bisa. Oh ada anak-anak yang ngenger di tempatmu itu. Ngenger. Yang hidup itu dari ponakan-ponakmu, adik-adikmu itu dari mulai Reza, terus Aldi, Dimas. Tuh. Bisa. Berapa orang yang sekarang begitu kamu masuk ke jaringan rumah usaha itu keluargamu itu ikut semua toh? Ya, Kamu benar. kayak lokomotif kan, kayak apa kamu Gerbong masinis, ya, masih bawa gerbong. terus bawa itu punya. Nah itu kan kamu bahas aja itu nggak bisa selesai. Ya. Kedua,
lingkungan yang ada di tempatmu aja, di rumah kalian kamu manfaatkan, kamu eksplorasi aja nggak bisa selesai. Yang namanya rumah kain itu ada PT karir anaknya, ada karir anak, ada anak-anaknya itu. Kamu elaborasi itu dari mulai sira, Asih. asih, bagus, tuh berapa biji itu. Padahal satu orang anak misalkan bagus, kamu elaborasi aja, gimana nyelesainya? Kamu ahli ngobrol aja, gimana mau selesai? Iya sih benar. Sampai kamu ngobrol sama ahli aja nanti bisa ada tutorialnya itu. Beda tutorial. Apa nih kalau apa suara apa ini? Efek audio. Audio, misalkan tutorial audio nih, Pak caranya gini. Iya benar. Nanti capcut Capcut. itu tinggal Capcut. nanti suruh belajar sebentar. Ya Om ini kan dari cuman itu aja li, dari handphone terus gitu-gitu aja tak gas kok Sal. Iya sih benar. Berarti minggu ini ya Sal. Amin. Ya aku udah seminggu duluan loh Sal. Minggu ini loh Li. Minggu ini loh Li. Kita kumpulin Ini kalau saya kan dokumentasinya. memang tak suruh bantu aku tak. Iya benar. Ali semangat Li. Ayo Li. Iya memang Mas Ili. Buat dokumentasi sih. Bahkan kalau ngobrolin channelnya Mas Ili, semenjak saling berguru lahir itu kan aku juga ngobrol sama teman-teman komunitas kan. Ayo, udah ada sana saling berguru loh. Aku bilang gitu. Tapi memang mungkin yang Mas Ili berhasil menghajar itu kan akhirnya, Sal besok rekaman loh, kita bulan puasa itu loh minggu ketiga. Besok rekaman, rekaman akhirnya nyampe juga kan. Starting pointnya akhirnya nyampe. Mas Ili bikin lagi starting point. Iya, kalau bilang teman-teman, aku dorong-dorongan, ayo kapan bikin channel. Tapi emang mereka, ya kayak keberanian untuk bikin sesuatu yang baru. Bukan cuma sekedar berani bikinnya, tapi berani konsistennya Mas Ili. Wah Iya. itu sangar sih itu. Mental loss. Mental loss. Memulai kan berarti harus dengan loss gitu kan. Benar. Kalau teman-teman muda itu ngomong sing penting loss maseh. Loss Mas. Terus kedua, belajar fokus ketika kita ngomong materi yang akan kita sampaikan itu apa, itu kan memaksa diri kita tuh sebenarnya belajar fokus. Bener. Dan itu betapa sangat sulitnya loh Sal. Yang tadi aku cerita itu tadi pagi sebelahku anjing sambil quick gitu. Aku takut kalau dilihat, aku sih nggak takut. Nggak takut, tapi gila ya. Jijik. Risi. Geli. Oh risi. Karena aku waktu kecil kan juga mainan anjing. Ini kan sobek nih. Oh iya Mas. Nah ini kan lihat. Oh, Ini mainan anjing. oh gitu. Oh ini ada 12 jahitan ini. Oh, gitu. Soal mainanku anjing. Oh iya. Terus berikutnya adalah istiqomah. Nah, makanya kayak teori-teori orang-orang bijaksana dulu, orang-orang sepuh dulu itu, untuk bisa patuh dan disiplin itu harus dicari maknanya itu, yaitu adalah apa? Buat belajar istiqomah sebenarnya. Jadi kalau kita mau disiplin, patuh terhadap setiap hari ngevlog itu, aku nyari pemaknanya apa? Istiqomah. Tapi gimana biar kita istiqomah? Ya dipublish supaya kita punya konsekuensi logis. Makanya aku kasih judul menantang diri sendiri, setiap hari ngupload minimal sekali selama 200 hari. Itu kan aku udah langsung dipublish, langsung mengambil posisi supaya aku tuh dihukum di publik ketika aku misalkan 1 atau 2 hari tidak ngupload terus langsung netizennya siapa kan langsung ngomong yang pedes-pedes. Makanya kan aku ngomong gitu, kalau di deskripsi aku ngomong memberi masukan ke Om Ili itu ya yang pedes, yang pedih, syaratnya adalah harus membangun gitu. Jadi nggak apa-apa. Siap ya berarti dikritik sama netizen. Lah netizen itu kan kalau ngomong apapun di kita itu yang paling buruk pun kalau ada buktinya orang yang lihat, kalau nggak ada buktinya orang ya tahu. Tapi apa ya perlu kita tanggapi dengan serius, santai saja. Lah kan kenapa orang takut sama netizen yang memberi komentar. Nah kalau dia komentar jelek aja itu bagi kita sudah infak buat kita loh Sal. Apa coba? Apa? Itu engagement kan? Malah dibantuin ya. Di YouTube kan berarti bantu kita. Bener. Kadang-kadang kesadaran ini sih YouTuber tuh harus siap mental dengan segala situasi. Ya kita harus malah justru harus berterima kasih. Iya sih benar. Makanya dalam keadaan hidup sehari-hari toh Sal, banyak kan teman-teman kita itu, saudara-saudara kita itu, siapapun sih ya, itu kan kalau dikritiki itu gampang balik lagi gampang baper. Terus kebawa-bawa. Bahkan kamu bisa ingat, bisa rasakan, ada kan barangkali orang yang
karena kamu ngomong sesuatu yang sebenarnya membangun, yang sebenarnya memberitahu, bisa jadi orang itu lupa karena sebenarnya kamu mengkritik itu membangun, dia tuh tidak suka pada saat itu, hingga kapanpun tidak suka sama kamu. Ada kan pasti. Hidup kita kan selalu dihidupi oleh situasi yang seperti ini kan. Iya, benar. Kebayang maksud gue? Iya. Iya, aku belajar tentang ini sih Mas Ili. Kan ngomong kritik itu kan ngomongin bungkus sama isi ya. Jadi kalau orang ngomong caranya kurang enak, tapi kalau isinya bener, ya diambil isinya aja. Aku mikirnya gitu. Ya Mas Ili kan banyak orang yang gak suka sama Mas Ili karena cara penyampaian menurutku. Sangar sih emang banyak orang yang mungkin tidak terima apa yang Mas Ili sampaikan, tapi lupa bahwa di dalamnya itu ya kalau pakai basis di kontennya Mas Nidom bilang bahwa, dan Mas Nidom ingat terus bahwa leher ke atas, urusan hidup itu jangan terlalu dibawa pakai perasaan, karena kalau isinya bener walaupun caranya menyakitkan ya nggak usah dipikirin caranya, pikirin kalau bener ya jadi koreksi aja gitu. Ya itulah yang selalu kita ingatkan kepada anak-anak kita di jaringan rumah usaha itu, ya kalau hidup itu harus punya sikap. Nah, bagaimana kita punya sikap itu adalah ketika kita memberitahu posisi kita. Tapi kan posisi kita itu kan sekali lagi kan memang bagaimana kita gagas terus, kita pikir terus, memang harus selalu jadi manfaat bagi pihak lain. Pun ketika tadi kamu bilang banyak orang yang tidak suka dengan caraku yang tak sampaikan itu, boleh dicek seluruh rangkaian perjalanan kalau aku memberi masukan ke orang lain. Aku tuh nggak ada pretensi. Ini karena aku saking jujurnya aja. Makanya kapan ya? Oh, kemarin pagi itu aku meet up dengan teman-teman circle-nya Imagine. Itu ada di tayanganku di Om Ili di channelnya Milik. Channel Om Ili itu ada. Tapi kontennya kan nggak masuk. Tapi intinya saya sampaikan di forum itu gini. Cah, tak kandani ya. Sing jeneng kata setia itu ada dua sisi. Seperti koin. Dua mata uang. Satu sisi A, satu sisi B. Bisa jadi A dan B itu berkebalikan. Makanya ketika kesetiakawanan, persahabatan, suami istri, seduluran, dan apapun, ketika ingin terus dibangun, pasti ada dua hal yang selalu, ada dua sisi yang berbeda. Satu, kita benar-benar menerima kekurangan yang bersangkutan, apapun kekurangannya. Terus kedua, apapun kekurangannya, pada satu titik yang itu kalau terus-menerus jadi kekurangan yang laten, yang akan jadi ancaman kutukan bagi yang bersangkutan, kan kita beritahu, kita ingatkan. Itu kan namanya saudara, itu namanya chemistry itu kayak gitu, namanya persenyawaan itu harus benar-benar melekat adalah ketika satu kita benar-benar terima keadaan orang lain itu dengan segala kesalahannya, dengan segala kebodohan dan kegoblokannya, yang dia belum tentu dia sadar, tapi di sisi lain kita harus berterus terang karena dia mungkin belum tahu, belum sadar, atau tidak peduli, terus kita beritahu. Nah, persahabatan, seduluran, suami istri akan menjadi terus-menerus karena berkemistri itu kan. Chemistry itu kan persenyawaan. Nah, persenyawaan itu pasti dua hal yang baik yang disatukan. Kalau dimasuki, diberitahu kebaikannya, ya semoga yang ini itu menerima, maksudnya bisa terima. Kan gitu kan, antara dirimu sama aku. Kan aku sering memberi masukan, tapi alhamdulillah kan kamu tidak bawa perasaan itu. Makanya teman-teman tuh yang kita ingatkan, ayo Cah, kalau belajar itu leher ke atas. Kan itu terus. Iya benar. Mbak tambah ya yang soal bener nggak cara pandangku ini. Mungkin cara pandangku kan nggak sesuai dengan dirimu, ya ngomong aja di forum, nggak apa-apa. Iya, kembali lagi sih Mas Ili ngomongin tentang sesuatu yang sifatnya konten, kalau ditarik leher ke atas gitu, ya akhirnya isinya ya nyari benernya kan. Maksudnya nyari, kan aku selalu ingat Mas Ili bilang, kalaupun omonganku saat ini menurutmu banyak salahnya, 90% menurutmu salah, kalau ada 10%-nya, mendingan fokus ke 10%-nya dulu aja. Siapa tahu yang 90% tadi bukannya salah, belum tepat aja waktunya untuk jadi sesuatu yang benar. Aku anggapnya itu kayak konten Mas Ili di Om Ili yang terakhir ngomongin Inam tentang bau badan aja, menurutku bisa jadi itu
hal yang menyakitkan Iya. pada saat itu. Tapi kita hajar habis-habisan anaknya untuk ngubah diri hari ini ya bisa mencapai sesuatu yang dia impikan. Menurutku kan ini nggak usah ngomongin bagaimana cara pembawaan orang, bagaimana cara deliver kontennya, tapi fokus sama isinya, menurutku malah bener. Termasuk ketika Mas Ili bikin konten Om Ili, aku ngeliatnya, ini Mas Ili bahasanya bahasa selosnya Mas Ili, karena di Saling Berguru kan tetap ada batas kan? Iya. Iya, tetap ada batas kan. Tapi kan aku ngeliatnya, Mas Ili di channel Om Ili tuh semarangan banget. Memang sengaja di konsep seperti itu Mas Ili. Semarangan banget. Terus obrolannya ya bener-bener kamera handphone aja. Ini kan kita berusaha proper pakai kamera beneran. Nah, mengarah ke sana, memang akhirnya bakal begitu terus Mas Ili. Ya terus apa lagi Wong, aku nggak ada target apa-apa kecuali ingin bersenang-senang kok Sal. Artinya aku memang ketika bikin channel Om Ili itu di seminggu terakhir ini kan memang sebenarnya itu itu kan ekspresi rasa terima kasihku kepada terutama sekali pasti keluarga. Iya. Kedua adalah lingkungan teman-teman di jaringan rumah usaha yang benar-benar aku bolak-balik ngomong di forum itu atau di channel itu adalah rasa terima kasihku kepada dirimu, kepada teman-teman yang benar-benar menjadi sepertinya dulu aku diajak jadi mentor. Pada akhirnya sekarang kan aku yang terima kebaikannya atau terima keenakannya karena aku di story teman-teman dari sisi finansial itu kan nggak ada habis sampai sekarang. Dan jangan-jangan ketika aku mati itu masih mengalir terus kebaikannya itu atau rezeki itu. Makanya kan tata kelola di apa yang kita lakukan setiap hari di jaringan rumah usaha itu kan sebenarnya mungkin aku sedang GR ini mungkin bisa memberi stimulasi kepada pihak lain di luar jaringan rumah usaha dan kita selalu membuka diri. Maka ayolah teman-teman komunitas dari luar itu juga ke tempat kami belajar. It's okay kan, kita kan selalu membuka diri. Dan yang berikutnya adalah pasti soal betapa situasi yang sekarang aku miliki ini harus jadi dokumentasi yang bagus bagi cucuku itu. Kan bukan anakku kan anak satu Anis, kedua Salma, ketiga Nabila dengan pasangannya masing-masing yang sekarang sudah mencapai kebaikannya, di sistem usaha juga running, dan alhamdulillah seperti yang kita selalu dambakan bahwa anakku adalah sesuai obsesi tertinggi hidupku. Ternyata kan tercapai gitu loh. Anis Parama, Salma Fadli, Zaki yang yatim piatu tuh kita jadikan mantu, sama Nabila nikah. Kan itu kan jadi ekspresi puncakku. Sekarang tugasku adalah ke cucu. Nah ini kan terus harus kita legasikan terus loh. Itu yang terakhir pokoknya salamnya kan begini Sal. Ini yang penting satu, selalu jaga kesehatan. Kedua, belajar terus sampai kapanpun karena Allah itu memberi kesempatan kita itu kan akal yang lebih itu harus untuk berpikir yang baik-baik, jangan yang negatif, yang baik-baik yang kita pikir. Terakhir, selalu silaturahmi. Makanya sekarang ketika anakku yang terakhir nikah itu, Nabila sama Zaki itu maksudnya silaturahmi ini sekarang makanya setiap seminggu atau 2 minggu sekali kan aku pasti keluar kota, nginep kemana-mana. Ke teman-teman komunitas yang dulu aku pernah belajar ke dia, mereka pernah belajar nimba ke kita juga. Nah itu kan jadi silaturahmi komunitas di masa depan. Ini soal pokoknya gaskan. Ya berarti sebetulnya proses, ya aku nutup di sesi ini ya, ini yang Mas Ili sebut pensiun itu nggak mungkin pensiun, tapi sebenarnya aku ngeliatnya, kalau aku boleh kasar Mas Ili ya, asem nih, Mas Ili udah nyampe di titik yang kemarin kita bahas bahwa anak ketiga selesai, terus Mas Ili selebrasi, tapi selebrasinya malah bikin channel gitu loh. Kok ini kesini sih arahnya gitu, kok enak banget, maksudnya jalan-jalan jadi konten, tapi bagian dari selebrasi hidup. Proses perjuangan Mas Ili dari usia 20-30 tahun hari ini selebrasi dengan achievement yang anak-anak insya Allah mapan, udah sampai titik-titik terbaiknya mereka. Justru sekarang proses yang dianggap orang-orang luar sana pensiun tuh bisa hidup senang jalan-jalan. Tapi Mas Ili bilang, loh pensiun kan bohongan aja. Nggak ada tuh pensiun, tetap berkarya terus.
tapi karyanya malah jadi channel di Omili. Waduh, ini apa-apaan ini kayak gini. Nggak ada habisnya karya kita Ya, sampai ujung hayat ya Mas Ili. ya Allah sudah kasih kesempatan nafas LSD, long, slow, deep. Long itu tarik nafas dengan panjang, slow itu pelan-pelan dikeluarkan, deep itu nariknya yang dalam. Wah, LSD. LSD Mas Ili. Kan kalau teori-teori kesehatan sekarang nggak penting. Basal. Oke, makasih Mas Ili. Kita lanjut lagi di sesi yang lain. Teman-teman terima kasih banyak masih terus bareng sama Saling Berguru. Kita ketemu lagi di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.